Ya itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Amin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah. Amin. Wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Amin. Wa kulla bid'atin dhalalah. Amin. Wa kulla dhalalatin finnar. Amin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin Amin. wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Amin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi Amin. wa akrimna bi nuril fahmi wa aftah 'alaina bi ma'rifatil 'ilmi Amin. wa hassin akhlaqana bil 'ilmi wa sahhil lana abwaaba fadlik wa anshur 'alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Wa bisanadil muttasilin al-imamil mu'allif rahimahullah ta'ala wa ala man nafa'a bihi wa bi barakati 'ulumihi wa bi qurbi darain amin. Qala babur rukhsati bil 'araya wa bai'il khuduri was thimari. Bab menjelaskan tentang rukhsah dibolehkan bil 'araya di dalam 'araya. Pernah kita bahas masalah araya. Itu ada yang diharamkan, yang menjual rutok dengan korma. Itu rutok sama korma berbeda. Rutok itu berarti korma mentah, sama korma yang udah kering beda. Tapi dibolehkan. Asal hukum adalah nggak boleh, gitu. Karena kalau rutok masih belum dipetik, gitu. Kan kalau makanan itu harus kontan, gitu. Tapi mengenai araya dibolehkan. Wabai'il usuli juga menjual pohon, al-usul itu pohon, wastimar dan buah yang masih ada di pohon. Rukhsah itu apa yang dimaksud dengan rukhsah? Yaitu kemudahan dari sesuatu yang sulit kepada yang mudah, gitu. Araya itu biasanya di zaman jahiliyah itu ketika ada musim panen, ya, itu orang-orang kaya itu senang memberikan makanan kepada orang-orang yang miskin, gitu. Nah, kita tahu orang-orang yang berkah, atau juga suka memberi orang dengan nama kambing. Orang susah kasih aja, gitu. Di zaman jahiliyah juga bangsa Arab itu orang-orang yang dermawan, gitu. Dia senang memberi, gitu. Makanya Nabi hadir diutus di Madinah dari Arab itu untuk menyempurnakan akhlak. Artinya bahwa akhlak udah ada, tapi belum sempurna. Kalau Arab dulu katanya kalau dia itu baik, dermawan, benar-benar dermawan. Tapi kalau pelit, benar-benar pelit, gitu. Sampai apa? Pantatnya digepok. Orangnya juga kata orang. Nah, itu namanya araya, ya pemberian. Seperti seseorang diberikan pohon, ya dirawatnya pohon untuk 1 tahun, buahnya ambil, gitu. Itu di zaman jahiliyah seperti itu. Nah, dilanjutkan di zaman Nabi. Nah, menjual pohon itu kan wabai'ul usul wastimar, termasuk pohon dan buah-buahnya, gitu. Pas pohonnya dan buah-buahnya. Kalau pohonnya itu dijual pohon, namun belum berbuah. Nanti ketika berbuah, apakah berbuahnya itu karena apa? Kalau zaman sekarang ada di stek, di apa namanya, supaya gampang berbuah, dicangkokkan kan, dikawinin namanya
Nah, jika itu ketika dijual, sebelum dijual, apakah sudah dikawinin belum? Ya. Tapi kalau sudah dikawinin, dijual, nanti uangnya kalau nggak ada syarat itu milik si pembeli. Tapi kalau milik si penjual, bukan si pembeli. Kalau berbuah, tapi kalau ada syarat pohon dan buah-buahnya, maka dua-duanya milik si pembeli. Karena ada orang udah siapa, udah di apa, dikawinin, di apa namanya, di apa istilahnya? Seperti ada istilah di apa namanya, dikawinin, disebarkan benih, dibenihkan, ya, dikawinin antara laki dan perempuan, ada pohon sehingga gampang berbuah. Ya, karena ada pohon yang agak berbuah, ketika dikawinin baru berbuah. Kayaknya orang mau dikawin jadi berbuah. Iya, kalau nggak kawin nggak punya anak. Ya. Gitu. Kalau tidak disyaratkan dalam menjual pohon bersama buah-buahnya, maka hanya pohonnya. Gitu. Tapi kalau disyaratkan buah dan pohon, di stek udah dikawinin walaupun belum, itu milik si pembeli. Jadi boleh jual pohon, tapi pohonnya masih di pekarangan kita. Gitu. Itu di daerah-daerah banyak seperti itu. Dia bagi Indramayu pohon mangga, pasti bilang itu udah punya orang-orang, padahal di rumahnya sendiri. Gitu. Al-Hadisul Awal, hadis yang pertama. Wa an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakhasa fil araya an tuba'a bi kharsiha kailan muttafaqun alaih. Wa li muslimin rakhasa bil ariyati ya'khudhuha ahlul baiti bi kharsiha tamran ya'kulunaha rutaban. Ya, dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah membolehkan, Rasulullah membolehkan fil araya, dalam araya. Asalnya nggak boleh, gitu. Tapi karena ada kebutuhan antuba'a biqarsiha kaila, untuk dijual dengan kadarnya, ya, 1 liter, gitu. Jadi misalnya tidak dia wali muslimin, ya muttafaqun alaih, wali muslimin dan bagi muslim, rakhasa bil ariyati ya'khudhuha ahlul baiti bi kharsiha tamran ya'khudhunaha rutaban. Dibolehkan, Rasulullah membolehkan mengenai arwah, di mana si penghuni rumah itu mengambilnya arwah dengan taksiran, kharsiha dengan taksirannya tamron, buah korma, ya bulunaha rutoban, yang dibuat makan akan dia akan rutok, apa namanya, korma. Orang bilang korma basah, masih ada di pohon, gitu, belum dibetik, itu boleh ditukar dengan apa? Dengan barter korma yang udah kering dengan korma yang masih di pohon, gitu. Kenapa? Nanti di bawahnya itu karena ada kebutuhan. Ketika ada kebutuhan maka dibolehkan. Kemudian yang kedua, al-hadits tsani wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi bai'il araya bi kharsiha min at-tamri bima duna khamsati aw sakin aw bi khamsati aw sutin. Muttafaqun alaih. Ya, dan hadis yang kedua dan dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah membolehkan dalam menjual secara aroya bi kharsiha, dengan ditaksir, ya, minat tamri, daripada buah korma bima duna
khamsati auzutin au bi khamsati auzutin, selain kurang dari 28, bukan dari 5 wasak atau 5 wasak gitu. Kurang dari 5 wasak atau 5 wasak. Nah, ini biasa kalau di dalam hadis ada juga kata-kata au, itu perawinya lagu 5 wasak apa kurang dari 5 wasak gitu. Dua-duanya kan jadi masalah, tidak menjatuhkan kualitas hadis gitu. Hadis ini menjelaskan boleh aroya, pada hakikatnya aroya tak boleh gitu. Kenapa? Kalau ditaksir itu tak boleh, harus benar-benar sama. Korma apa? Basah dengan korma apa? Matang, korma kering itu harus sama-sama seliter. Tapi ini masih di bawah gitu. Boleh gitu dengan cara aroya. Kenapa? Karena kebutuhan untuk dimakan. Kan makanan pokoknya mereka kurma gitu. Dengan catatan gitu, kurang dari 5 wasak. Nah, ada bilang, hadis ini juga mengatakan perawi ragu-ragu 5 wasak apa kurang dari 5 wasak. 1 wasak itu 250 kilo. Nah, ada bilang kalau 5 wasak 20 kilo, 20 kilo bukan 20 kilo. Satu karung berapa itu? Kalau karung gede 100 kilo ya, 250 kilo, 200 kilo. Kalau 5 wasak 1 ton, harus kurang dari 1 ton. Kenapa? Karena kebutuhan untuk makan, bukan untuk dijual gitu. Dia jual, beli itu karena apa? Korma itu buat makan dia gitu. Karena itu apa? Yang masih bekal belum pantas dimakan, pahit ya, atau apa? Walaupun manis tapi kurang bisa untuk pencernaan, maka dia jual dengan cara tukaran tadi. Korma matang, korma kering, atau korma rutok, korma basah gitu. Nah, itu dibolehkan dengan catatan harus kurang dari 5 wasak atau 5 wasak, kurang dari 1 ton atau 1 ton gitu. Gitu. Itu dibolehkan karena kebutuhan tadi gitu. Atau juga karena dia seseorang punya diberikan pakai, dia dikasih pakai deh merawat pohon korma misalnya. Nanti buat yang merawat gitu. Mana orang butuh dengan apa? Dengan korma. Katanya orang apa yang memang orang tak punya butuh dengan korma. Yang korma yang ada hanya masih di pohon. Dia boleh tukar gitu, dengan cara mentaksir. Ditaksir satu liter korma. Gimana dengan apa? Dengan apa? Korma yang masih basah kan tentu berbeda gitu. Kalau 1 liter korma yang udah kering itu lebih banyak pasti daripada korma yang basah gitu. Tapi ini ditaksir. Nah, kalau taksir kan namanya kurang lebih. Kalau kurang lebih secara hukum itu namanya gak seimbang. Kan mestinya nggak boleh seperti itu. Kalau korma seliter, maka korma yang lain juga seliter, nggak boleh kurang. Masalah bisnis itu patokan munculnya riba karena ada lebih. Korma dengan korma ditukar, walaupun jenisnya sama beda, tetap harus 1 liter dengan 1 liter. Gitu. 1 kilo dengan 1 kilo, nggak dilihat jenisnya gitu. Jika yang 1 lebih, yang 1 kurang, maka itu timbul riba gitu. Nah, ketika dalam keadaan sulit memang dibutuhkan, boleh gitu. Dengan cara apa? Ditaksir.
ditaksir itu pasti kurang lebih, nggak mungkin tepat. Tapi kalau ditarik pasti tepat. Gitu. Itu ada khilaf ya, ada yang bilang nggak boleh. Bagaimana dengan kalau di sini kan masnya itu masalah format kering atau format basah. Gimana dengan buah yang lain? Ada yang bilang boleh. Gitu. Seperti apa? Anggur basah sama anggur kering. Gitu. Beda tuh anggur basah dengan anggur kering. Kalau anggur kering pasti apa? Kalau di literai lebih banyak anggur kering daripada anggur basah. Atau beras deh, beras sama padi kan sama-sama makan pokok. Ada orang punya padi cuma belum matang, belum bisa dipetik, dia boleh tukar dengan beras yang udah dengan taksiran. Kenapa begitu? Karena dia butuh untuk makan. Nah, kecuali untuk jual nggak boleh. Yang dibolehkan untuk makan. Maka itu ada batas di situ. Harus 5 wasak atau kurang dari 5 wasak. Mungkin 1 ton untuk berapa bulan? Ya, kalau punya 1 ton keluarganya banyak. Makanya ada batas di situ. Kalau lebih dari itu, akhirnya apa? Dagang deh. Namanya bukan kebutuhan itu. Iya, dagang. Makanya nggak boleh. Yang dibolehkan hanya untuk kebutuhan. Ya, paham ya? Kemudian al-hadis hadis ketiga. Wa Ali bin Umar radhiyallahu anhu qala. Dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dia berkata, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'is thimari hatta ia berdua salamuha." Gitu. Nahal bai'a wal mubta'a muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin wa kana idza subila an salahiha qala hatta tal'aba ahaduha. Hadis yang kedua dari jual buah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah melarang untuk menjual buah sampai nampak kepatutannya. Yang dilarang itu baik pembeli maupun penjual maupun pembeli. Penjual kayak pembeli nggak boleh. Kalau buah itu belum boleh dia dipetik, gitu. Belum boleh dipetik, ini masih pentil, masih hijau, gitu. Di sini kata-kata salamuha udah hijau, tapi banyak kotorannya, gitu. Nah, makanya di dalam riwayat yang lain, wabi riwayatin, dalam satu riwayat masih muttafaq alaih. Wa kana idza su'ila an salahiha, dan adalah apabila dia ditanya tentang kepatutannya itu buah, nah, dia menjawab hatta dan haba ahatuha, sampai hilang penyakitnya, gitu. Bukan karena matangnya, mungkin apa? Ada buah udah matang tapi belum apa? Belum dibersihin, nah, gitu. Masih apa? Masih ada kotoran. Gitu. Makanya di sini tanya, wa idza kana idza su'ila an salahiha, dan adalah dia dulu ditanya Ibnu Umar ditanya tentang solahiha, apa sih itu yang boleh, yang patut untuk dia apa? Dijual. Qala, dia menjawab hatta tadhaba ahaduha, sampai hilang itu penyakitnya, gitu. Ahaduha
penyakit yang memang kalau dia mesti dibersihin dulu gitu. Kalau masih ada penyakitnya, kotorannya nggak boleh. Nah, ini larangan baik si pembeli maupun si penjual. Ada hikmah larangan itu mengenai apa? Si pembeli tidak boleh mengambil harta saudaranya dengan cara batil, gitu. Kenapa? Ya belum boleh apa? Dimakan masih ada kotoran. Ya. Bisa jadi nanti apa? Karena ada kotoran, ada penyakit belum dihilangkan, ternyata apa? Pas dibersihkan banyakkan yang busuknya, gitu. Daripada yang mantap, gitu. Sehingga itu dikhawatirkan salah satu cara memakan harta saudaranya dengan cara batil. Gitu. Gimana si penjual pembelinya? Nah, sama juga, jangan sampai si pembeli itu menyia-nyiakan hartanya. Gitu. Dan sama juga menolong si penjual untuk hal-hal yang batil. Gitu. Gitu. Nah, biasanya apa? Kalau pas begitu menyesal dia, gitu. Menyesal, si pembeli menyesal, sama juga buang-buang harta, gitu. Nah, itu adalah diambil dari apa? Dari hadis tadi bahwa dengan cara itu supaya tidak terjadi perpecahan. Pokoknya kalau belum patut dijual, tak boleh. Baik pembeli maupun penjual, karena masih ada kotorannya, gitu. Sehingga kalau dibersihkan mungkin lebih banyak yang busuk daripada yang tidak busuk, gitu. Jadi kata-kata su'ila an sholaiha wala hatta tanhaba ahatuha. Kalau ada buah, ya kalau ada kotoran, ini buah nggak ada kotoran, nah, bagaimana? Ya ada virus deh istilahnya. Nah, kalau dia patut untuk dia dipetik dan tidak ada penyakit, ya seperti mangga, ada mangga itu kan masih patut, gitu. Buat apa? Buat asin apa? Buat rujak, gitu. Itu bisa termasuk patut untuk diperjualbelikan. Kenapa? Karena bisa dikonsumsi dan itu tidak merugikan si penjual maupun si pembeli. Nah, larangan itu makanya menunjuk kepada sesuatu yang diharamkan. Kalau begitu ya, melakukan juga bahkan menjadi perdagangan yang batil, gitu. Itu hadis yang ketiga ya, mengenai boleh buah itu dijual, ya, tidak boleh. Nabi melarang menjual buah-buahan sampai buah-buahan itu nampak kepatutannya untuk dikonsumsi, gitu. Pada dilarangnya itu baik si pembeli maupun si penjual. Nah, kemudian yang dimaksud patut untuk apa? Patut untuk dijualnya, solahuha itu apa? Angsolatiha. Maka dijawab nggak ada penyakitnya, gitu. Udah disteril istilahnya, udah dibersihin. Ya, kemudian hadis yang keempat, wa Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu naha an bai'is simari hatta tudha. Ila wa ma dahuha qala takmaru wa tasfaru muttafaqun alaih wal lafzu lil Bukhari.
Dan dari Anas bin Malik bahwa Nabi SAW melarang untuk menjual buah sampai tazhu, nampak gitu bagusnya. Kemudian kila ditanya, wa ma dahuha, apa sih bagusnya itu? Lihat tampak apa bolehnya. Qala, Nabi menjawab, takmaru wa tasfaru, memerah dan menguning. Ya. Muttafaqun alaih. Artinya buah itu udah pantas untuk dikonsumsi. Ya kalau mungkin kalau mangga berwarna kuning, itu mengkal, itu dia udah patut. Kalau rambutan udah menguning, gitu. Kalau yang merah, kalau buah merah apa? Udah memerah. Buah naga. Gitu. Kalau masih pentil, ya akan mau beli. Gitu. Nah, dilarang menjual buah-buahan yang pentil. Nah, itu ada tujuan. Larangan itu hikmahnya kalau nah, jadi kalau pohonannya yang belum pantas dipetik, ya buahnya dipetik, dia bisa ngambek, nggak mau buah lagi, gitu. Ya, karena bukan orang aja yang bisa ngambek, pohon juga bisa ngambek. Kalau pohon enak, kalau ngambek kita tebang aja. Kalau orang kalau ngambek gimana? Gitu. Ya, pohon bisa ngambek, ya, orang bisa ngambek karena pohon punya nafsu juga, apalagi orang. Ya itu jadi yang dimaksud ahmar bahwa boleh dipotong apa? Boleh dijual apa ya Pak? Nampak patutnya, yaitu zahuha, yaitu ketika memerah atau menguning, itu secara umum. Tapi ada buah yang nggak pakai memerah atau menguning, hijau tapi udah matang. Itu kan cara umum. Kalau buah itu menunjukkan akan matang, itu memerah atau menguning. Nah, ada buah yang nggak pakai apa, nunjukin merah menguning, tapi udah matang. Nah, seperti juga durian, ada yang hijau tapi udah matang. Gitu. Nanti ya, yang punya durian kalau udah matang bawain ya. Itu secara umum merah atau menguning. Ya nanti tidak jadi masih banyak nih, masih lama nih. Lagi satu lagi. Wa anhu. Ini lagi hadis yang berikutnya. Hadis berapa? 5. Hadis kelima. Wa anil hadisul khamis wa anhu wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il inabi hatta yaswadda wa an bai'il habbi hatta yastadda, rawahul khamsah illa an-Nasa'i wa sahahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Ini lain lagi nih. Dan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang menjual anggur sampai dia menghitam, ya wadarnya menghitam, anggur hitam. Wa an bai'il habbi hatta yatadda, dan juga melarang menjual biji-bijian sampai itu biji-bijian keras. Gitu. Ada biji yang lembek. Ya, kalau masih lembek itu biji belum matang. belum siap tanam kan? Belum siap tanam. Ya kacang tanah, kacang kedelai. Itu kalau lembek, kacang apa lagi? Itu belum matang, nggak boleh dijual. Termasuk bawang kali, bawang kan termasuk
iya nggak boleh juga. Gitu. Kalau di sini bukan baiklah abdi ya kacang-kacangan. Kacang bener nih, bukan kacang-kacangan. Hatta yang sampai benar keras itu kacang, udah matang. Gitu. Apa namanya kacang kedelai, kacang hijau, kacang apa lagi itu, apa apa ya, yang ketumbar, jinten, itu kan termasuk kacang-kacangan. Gitu. Kacang tanah, bukan kacang panjang. Kalau kacang panjang dia lain lagi. Termasuk jagung itu kacang-kacangan juga. Itu tidak boleh dijual dalam keadaan masih lembek. Gitu juga anggur sampai hitam, benar-benar hitam. Artinya anggur hitam. Kalau anggurnya merah ya sampai merah. Anggur hijau, itu kan ada hijau. Nggak kelihatan beningnya. Kan? Kalau yang matang tuh bening. Itu rawahul khamsah. Riwayat yang 5 Ilan Nasa'i kecuali Imam Nasawi. Ya, riwayat yang 5 itu selain Bukhari Muslim, Imam Ahmad, cuman selain Nasa'i berarti 4. Imam Ahmad, Imam Nasa'i berarti nggak ada. Imam Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan Ibnu Hibban dan Ibnu Majah. Jadi hadis hadis itu perawinya 7, gitu. Hadis 7. Kadang-kadang 7 orang meriwayatkan, kadang hanya berdua. Muttafaqun alaih, artinya Bukhari Muslim. Kadang-kadang disebut rawahul Bukhari wa Muslim, itu agak berbeda. Kalau muttafaqun alaih, walaupun redaksinya berbeda, tapi maknanya sama. Gitu. Rawahul khamsah, riwayat yang 5 siapa aja selain Bukhari Muslim. Gitu. Riwayat yang 4 gitu. Itu harus dihafal. Kalau orang-orang ahli hadis harus hafal ya. Wasahahahu Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Itu dia termasuk hadis yang 7. Wal Hakim. Hakim ini tidak termasuk hadis yang 7. Hakim itu dia punya kitab namanya Mustadrak. Dia hanya meneliti, dia dapat hadis dari simpulan-simpulan dan kitab ini ditamain, kemudian disahihkan berdasarkan ini. Ya. Jadi kembali kepada pembahasan ini bahwa tidak boleh menjual anggur sampai merah kecuali udah hitam atau biji-bijian, kecuali sampai dia itu sudah matang keras. Gitu. Nah kalau kita lihat termasuk bawang putih, bawang merah, pokoknya sesuatu yang ada di permukaan bumi, bukan hanya dalam hati. Gitu. Bawang putih, bawang merah, termasuk nggak boleh dijual dalam keadaan belum boleh dipetik, gitu, masih muda. Nah, bagaimana kalau menjual yang di dalam tanah? Itu bukan apa? Mesti dicop apa? Dikeluarin dulu dari bumi. Oke, kalau nganggur bisa kelihatan. Kalau yang di dalam bumi, jadi bongkar dulu, lihat satu keras nih, baru dibongkar semua. Allah a'lam bishawab.